ahli surga. Perhiasan ahli surga. Saya mau tanya sama ibu-ibu merindukan surga tidak? Ingin ke surga tidak? Semua orang yang beriman, siapapun dia, pasti kelak kembalinya kita ke hadapan Allah, ingin masuk ke dalam surga. Siapapun dia, yang kaya, yang miskin, yang sholat, tidak sholat, pasti yang mengaku beriman kelak kembali di akhirat nanti ingin masuk ke dalam surga. Dan mudah-mudahan ibu semua yang pada ngaji pada pagi hari ini mudah-mudahan termasuk calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal. Jadi tema kita adalah perhiasan ahli surga. Kalau kita ingin mendapatkan surga, maka kita harus tahu dulu jalannya, ibu. Maka pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan salah satu jalan untuk menuju ke surga, yaitu perhiasan ahli surga. Apa saja Ustaz perhiasan ahli surga itu? Jamaah ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai landasan dari tema kita, saya sampaikan satu firman Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya, dan apa saja kebaikan-kebaikan yang dilakukan, yang dikerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jadi apa saja yang dikerjakan, kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, apa saja itu, kecil besar, yang penting judulnya baik. Kecil besar, sembunyi terang-terangan, apa saja, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang terjadi. Kemudian saya sampaikan pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang imannya sempurna yaitu orang yang bagus akhlaknya. Ibu-ibu, inilah dua landasan dari tema kita, yaitu perhiasan ahli surga. Jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhiasan itu ada dua macam. Perhiasan itu ada dua macam. Ada perhiasan lahiriah, lahir badan. Ada perhiasan batin, batinnya. Jadi ada perhiasan yang lahir yang tampak, ada perhiasan yang tidak tampak, lahir dan batin. Perhiasan orang yang beriman yang lahir yang tampak apa saja Ustaz? Di antaranya di perhiasan orang yang beriman yang lahir yang tampak, ya, barang tentu yang itu pakai pakaian. Betul Bu? Ya. Perhiasan yang tampak orang yang beriman yang zahir adalah pakaian, tapi tidak sembarang pakaian. Ya. Pakaian yang mana Ustaz? Pakaian zahir, lahir orang beriman, yaitu pakaian yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Pakaian seperti apa? Pakaian yang menutupi aurat. Salah satu perhiasan zahir adalah pakaian yang menutupi aurat. Terus apa lagi Ustaz? Perhiasan zahir, kalau ibu-ibu perhiasannya emas. Ada permata, ada emas, ada berlian, ada perak,
berhias dengan perhiasan zahir yang tampak agar kelihatan cantik, agar kelihatan rapi, ya Bu, agar kelihatan cantik, agar kelihatan rapi. Masya Allah, seorang muslimah pakaiannya pakaian muslim, ada gelangnya, ada cincinnya, tapi nggak berlebihan Ibu ya, nggak berlebihan cincin 20 biji gelang gelang dipakai semua. Cincin ada di rumah ada 16 dipakai semua, jari-jarinya kayak si jadi ya, sewajarnya saja. Emang nggak boleh usah dipakai semua, boleh ya Bu. Kalau mengaji, satu-satu aja, cincin gelangnya satu, cincinnya satu. Emang nggak boleh usah kalau ada di bawah semua, boleh. Tapi kasihan yang nggak punya, Ibu ya, kasihan yang tidak punya. Jadi semua perhiasan zahir, pakaian yang syar'i, muslimah, cincin gelang, untuk apa? Agar dipandang seorang muslimah itu yaitu cantik, bagus dan indah, agar dilihat oleh manusia yang lainnya bagus, cantik dan indah. Itu pakaian zahir, perhiasan zahir. Yang kedua ada yang disebut dengan pakaian batin, perhiasan batin. Apa Ustaz perhiasan batin? Yaitu perhiasan yang tidak tampak. Apa Ustaz? Yaitu pemahaman agama yang baik, akhlak yang baik. Mengapa harus paham agama yang baik sebagai perhiasan batin, akhlak yang baik? Agar mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pakaian zahir tadi agar dapat pujian dari manusia. Pujian itu maksudnya kelihatan indah, cantik. Begitu pula pakaian batin, perhiasan batin. Kalau kita memakai perhiasan batin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan pujian dari Allah, pujian dari para malaikat, pujian dari Rasulullah, dan tidak hanya itu, kita akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pakaian perhiasan batin. Jadi ada berapa Bu perhiasan? Ada dua. Perhiasan zahir, perhiasan batin, perhiasan jasmani, perhiasan rohani. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, menguraikan tentang perhiasan batin, yaitu perhiasan batin sebagai calon ahli surga. Ya. Seperti apa Ustaz perhiasan
perhiasan ahli surga, perhiasan batin yang pertama adalah mahabbah. Apa bu? Apa Ustaz mahabbah? Mahabbah punya rasa cinta, rasa rindu, rasa kangen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi batin kita ini dihiasi oleh rasa cinta, rasa rindu, rasa kangen kepada Allah setiap hari, setiap saat. Rindu, kangen, cinta kepada Allah, ingin selalu bertemu dengan Allah. Nunggu-nunggu datangnya waktu ibadah, sholat 5 waktu, karena orang yang sholat 5 waktu itu adalah seorang hamba yang sedang bertemu dengan Khaliqnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa rindu kangen kepada Allah. Kapan datangnya sholat lagi? Kapan datangnya sholat lagi? Ibadah lagi. Itu kalau orang yang bertakwa begitu bu. Ya, beda dengan orang yang tidak bertakwa. Ya Allah, baru sholat lagi, kan begitu ya? Betul nggak bu? Ya, baru sholat subuh, ya Allah sudah sholat asar lagi kan? Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita rindu kepada Allah, ingin bertemu selalu dengan Allah, khususnya ketika melaksanakan ibadah. Selain mahabbah, apalagi Ustaz, perhiasan batin, perhiasan orang ahli surga itu yaitu ikhlas. Ada keikhlasan. Apa artinya ikhlas? Bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita kerjakan sehari semalam yang kita kerjakan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, sholat, ibadah yang lainnya, kerjaan di rumah, ikhlas semata-mata karena Allah, semua dikembalikan kepada Allah. Semua dikembalikan kepada Allah. Karena apa? Karena cinta, rindu dan kangen kepada Allah. Semuanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi Ustaz? Ada khauf, ada rasa takut. Orang yang beriman itu di jiwanya punya rasa takut kepada Allah. Hiasan batin, hiasan ahli surga itu di dalam jiwanya ada rasa takut kepada Allah. Takut kalau melakukan perbuatan maksiat dan dosa, takut Allah murka. Jadi barang siapa yang di hatinya, di jiwanya ada rasa takut kepada Allah, maka dia ciri-ciri ahli surga. Tapi sebaliknya, siapa orangnya yang tidak punya rasa takut di dalam jiwanya kepada Allah, berbuat dosa nggak takut, maksiat nggak takut, perbuatan buruk nggak takut, berarti dia bukan ciri-ciri ahli surga. Jamaah ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perhiasan pertama ahli surga adalah nafsi bittaqwa. Hiasi jiwa kita, batin kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya Ustaz? Caranya banyak-banyak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat itu adalah tandanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang beriman mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah setiap waktu, setiap saat, di mana saja, maka jiwa orang yang beriman itu berbunga-bunga. Jiwa orang yang beriman itu hidup berbunga-bunga. Jadi harum. Karena apa? Karena di dalam hatinya ada la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Jamaah ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah perhiasan ahli surga yang pertama. Kemudian yang kedua, perhiasan ahli
bisyukri. Kalau tadi nafsi bitaqwa, yang kedua qalbun bisyukri, yaitu hiasilah hati kita ini dengan banyak bersyukur. Jadi hati dikasih perhiasannya dengan syukur. Kalau lengan kita dikasih perhiasannya dengan gelang, ya Bu. Kalau perhiasan dompet kan begitu. Jari-jari dikasih perhiasannya dengan cincin. Leher dikasih perhiasannya dengan kalung. Telinga dikasih perhiasannya dengan angking. Itu perhiasan tauhid. Kalau perhiasan hati, yang kedua hati qalbun bisyukr. Hati diberi perhiasannya oleh orang yang bertakwa itu adalah dengan banyak bersyukur. Bersyukur kepada siapa Ustaz? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan, memberikan segala nikmatnya kepada kita semua, baik yang disadari atau yang tidak disadari, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang disyukuri oleh kita atau yang tidak disyukuri, luput dari rasa syukur. Jadi hiasilah hati kita dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bu, dikasih nikmat sehat, alhamdulillah kita bisa beraktivitas, bisa berkegiatan, ke pasar bisa, ngaji bisa, uji bisa, nyetrika bisa. Betul? Ya, dikasih sehat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dikasih sehat. Sebab ada orang yang hidup tapi tidak dikasih sehat, nggak bisa kemana-mana. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dikasih hidup dan kita dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat itu bersyukur kepada Allah kita masih dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa beraktivitas. Dikasih telinga kita bisa mendengar. Sebab banyak orang yang dikasih telinga di antara saudara-saudara kita, ada yang tidak dikasih telinga tapi tidak mendengar. Dikasih mata bersyukur bisa melihat, memandang. Sebab ada saudara kita dikasih mata tapi dia tidak bisa melihat dan memandang. Dikasih mulut, alhamdulillah bisa berkomunikasi, bisa berbicara. Sebab ada di antara saudara kita dikasih mulut oleh Allah tapi dia tidak bisa berbicara. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dari Allah yang begitu besar. Bu, itu baru yang kecil-kecil. Nikmat mata, nikmat hidup, nikmat sehat. Masih banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak sanggup untuk menghitung. Jamaah ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu perhiasan surga yang kedua, qalbun bisyukri, yaitu menghiasi hati dengan rasa syukur. Perhiasan surga yang ketiga, perhiasan ahli surga yang ketiga yaitu lisanun bizikri. Lisanun bizikri, yaitu hiasilah lisan kita